Puji Tuhan, senang berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara sekalipun secara online. Dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar kenapa banyak orang Kristen yang tidak menerima berkat dan janji-janji Allah. Karena banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki hati untuk janji Allah. Banyak orang Kristen yang tidak lagi tertarik sama janji-janji Allah. Sesungguhnya mereka sudah kehilangan bagian yang terbaik yang Allah sediakan buat mereka. Sehingga banyak orang Kristen yang menjadi orang-orang yang biasa-biasa, sama seperti orang dunia. Dan mereka mulai mengidentifikasikan diri mereka dengan orang-orang dunia. Mereka berkata, kita sama, kita semua sama. Kalau saudara mengidentifikasikan diri saudara dengan orang-orang dunia, maka saudara akan menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima oleh mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dan saya berbeda dengan orang-orang dunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki janji Allah. Tidak seharusnya orang percaya menerima bagian yang bukan merupakan bagian orang percaya. Itu sebabnya hari ini saya mau saudara tetap semangat sama janji-janji Allah. Selalu memiliki kesadaran saya berbeda. Saya punya janji Allah dalam hidup saya. Dan jangan pernah mengidentifikasikan diri saudara dengan pribadi yang salah. Tetapi identifikasikan diri saudara hanya kepada satu pribadi yang sempurna, tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Maka saudara akan menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima oleh Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di sini dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Saya mau kasih tahu sama saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Apa buktinya? Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang Allah miliki di surga. Heaven's best. Allah berikan kepada saudara, kepada saya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kapan? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Banyak orang Kristen yang takut akan hari penghakiman. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, sebagai orang percaya, saudara dan saya tidak perlu takut akan hari penghakiman. Mungkin saudara berkata, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Saya mau saudara mengerti takhta pengadilan Kristus di sini. Terjemahan dalam bahasa aslinya adalah bematos. Apa itu bematos? Bematos bukan tempat untuk menghukum, bukan tempat untuk membuang orang percaya ke neraka. Tetapi bematos adalah tempat untuk memberikan hadiah, memberikan reward. Kabar baik? Amin. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Terjemahannya begini, as He is, present tense, so are we, present tense juga, in this world. As He is, so are we in this world. Sebagaimana keadaan Tuhan Yesus sekarang, demikianlah keadaan kita sekarang di dunia ini. Sama. Amin. Kalaupun dikatakan, as He was, dulu, sama seperti keadaan Tuhan Yesus dulu pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus yang berjalan keliling menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu pun juga sudah puji Tuhan. Sudah lebih dari luar biasa. Tetapi tidaklah dikatakan demikian. As He is, so are we in this world. Sebagaimana keadaan Tuhan Yesus sekarang, demikianlah keadaan
kita juga sekarang di dunia ini. Amin. Pertanyaan saya, di mana Tuhan Yesus sekarang berada? Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Bapaknya berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi sekarang Tuhan Yesus sedang duduk di sebelah kanan Bapaknya di surga, di mana Bapaknya akan menaruh semua musuh-musuhnya ada di bawah tumpuan kakinya. As he is, so are we in this world. Sama seperti dia di surga, kita juga sekarang ada di dalam dunia ini. Saudara dan saya harus memiliki sikap, attitude, dan tingkah laku yang sama dengan Yesus yang sekarang sedang duduk di sebelah kanan Bapaknya di surga. Duduk artinya apa? Duduk artinya rest. Bapa akan menaruh semua musuh-musuh saudara di bawah tumpuan kaki saudara. Amin. Apakah sekarang saudara masih merasakan rasa sakit? Apakah sekarang masih ada keterikatan, ketergantungan, kebiasaan buruk di dalam hidup saudara? Apakah sekarang saudara punya tantangan-tantangan di dalam hidupmu? Bapa berkata kepada saudara, duduk, rest. Bapa akan membuat semua musuh saudara satu persatu, sakit penyakit, keterikatan, ketergantungan, kebiasaan buruk, menjadi tumpuan kaki saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Karena sama seperti keadaan Yesus sekarang di surga, demikianlah keadaan kita sekarang di dalam dunia ini. Apakah Yesus benar di hadapan Bapaknya? Demikian juga saudara dan saya benar di hadapan Bapa di surga. Apakah Yesus dikasihi Bapaknya? Demikian juga saudara dan saya dikasihi Bapa di surga. Apakah Yesus jauh dari jangkauan iblis? Yes. Demikian juga saudara dan saya sekarang jauh dari jangkauan iblis. Apakah Yesus sehat di surga? Pasti, super sehat. Demikian juga saudara dan saya di dunia ini sehat. Ini attitude, sikap, dan tingkah laku yang harus saudara miliki. Kalau saudara perhatikan baik-baik pada zaman Israel kuno, imam besar merupakan perwakilan bangsa Israel di hadapan Allah. Siapakah imam besar saudara dan saya sekarang? Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab tidak mengatakan pandanglah Yesus yang adalah nabi. Tidak, tetapi dikatakan pandanglah Yesus sang rasul dan imam besar. Kita lihat Ibrani pasal 3 ayatnya yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi selama 2000 tahun lebih sampai dengan hari ini, dan sampai selama-lamanya, Yesus adalah imam besar saudara dan saya menurut peraturan Melkisedek. Pertanyaan saya, apa bedanya imam besar dengan nabi? Imam besar mewakili umatnya datang kepada Allah. Sedangkan nabi mewakili Allah datang kepada umatnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar dalam perjanjian lama tidak pernah duduk. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak pernah selesai. Saudara bisa bayangkan, pada saat itu hanya ada satu imam besar yang melayani 2-3 juta orang Israel. Imam besar bangsa Israel begitu sibuk, tetapi Yesus, imam besar saudara dan saya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Amin. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di sini dikatakan, dan setelah ia selesai, katakan bersama saya selesai, mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar bukan karena Yesus anak Allah. Yes, Yesus memang anak Allah. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Kalau pekerjaan Yesus menyucikan dosa saudara dan saya belum selesai, maka Yesus tidak bisa duduk. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi karena pekerjaannya menyucikan dosa saudara dan saya sudah selesai. Artinya saya punya kabar baik, semua dosa saudara dan saya sudah diampuni. Jadi kalau Yesus adalah
Imam besar saudara dan saya. Coba saudara pikirkan imam besar bangsa Israel. Setahun sekali. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mengadakan pendamaian antara dosa-dosa bangsa Israel dengan Allah. Kalau imam besarnya yang masuk ke ruang Maha Kudus mati di dalam, tidak keluar lagi, maka imam besar ditarik keluar. Artinya apa? Pendamaian yang dilakukan imam besar ditolak oleh Allah. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel kalau pendamaiannya ditolak? Sepanjang tahun, sesuatu yang buruk akan terjadi atas bangsa ini. Tetapi kalau imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus keluar dari ruang Maha Kudus, seluruh rakyat akan bersorak. Kenapa? Karena Allah menerima pendamaian yang dilakukan oleh imam besar. Maka sepanjang tahun sesuatu yang baik akan terjadi atas bangsa ini. Berkat yang berlimpah, perlindungan, kemenangan akan terjadi atas bangsa ini. Jadi Allah menghakimi bangsa Israel berdasarkan keadaan imam besarnya. Kalau imam besarnya tidak baik, sekalipun rakyatnya baik, maka sesuatu yang buruk akan terjadi atas bangsa ini. Jika imam besarnya baik, sekalipun rakyatnya tidak baik, maka sesuatu yang baik akan terjadi atas bangsa ini. Imam besar adalah perwakilan bangsa Israel. Saudara harus mengerti mengenai prinsip perwakilan. Siapakah imam besar saudara, imam besar saya? Yesus. Yesus adalah perwakilan saudara, perwakilan saya di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus layak di hadapan Allah? Apakah Yesus benar di hadapan Allah? Apakah Yesus kudus di hadapan Allah? Yes, Yesus layak, benar, dan kudus di hadapan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, berapa lama Yesus menjadi imam besar saudara dan saya? Mazmur 110 ayat yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Yesus adalah imam besar saudara dan saya. Yesus adalah perwakilan saudara kepada Allah selama-lamanya. Artinya selama-lamanya. Katakan bersama saya selama-lamanya. Selama-lamanya semua yang baik, berkat, kesembuhan, perlindungan akan terjadi sepanjang hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Karena sama seperti keadaan Yesus sekarang di surga, demikianlah keadaan saudara dan saya juga di dunia ini. Itu sebabnya saya mau saudara selalu melihat Yesus. Maka saudara akan menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima oleh Yesus. Dan saya mau saudara mengerti, Roh Kudus yang ada di dalam saudara selalu membuat saudara melihat kepada Yesus. Tetapi iblis selalu membuat saudara melihat kepada diri saudara sendiri. Jadi sekalipun saudara sudah melakukan yang terbaik, iblis akan tetap berkata, oh no, belum cukup. Waktu saudara berdoa 30 menit, iblis akan berkata, belum cukup. Orang lain berdoa 1 jam. Waktu saudara baca Alkitab 3 pasal setiap hari, iblis akan tetap berkata, belum cukup. Orang lain 5 pasal. Iblis akan selalu membandingkan secara horizontal. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam saudara selalu membuat saudara melihat kepada Yesus. Vertikal. Lihat Yesus. Maka saudara akan mendapat bagian yang sama seperti bagian yang diterima Yesus. Sama seperti keadaan dia sekarang di surga, demikianlah keadaan kita juga sekarang dalam dunia ini. Yesus benar di hadapan Bapa. Demikian juga saudara dan saya hari ini benar di hadapan Bapa di surga. Mungkin saudara tidak merasa benar. Lupakan perasaan saudara. Ingat, perasaan tinggal perasaan. Tetapi ini kebenaran. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya cukup benar di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah apakah Yesus benar di hadapan Allah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya cukup berkenan di hadapan Allah. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Yesus berkenan di hadapan Allah. Karena sama seperti keadaan Yesus sekarang di surga, berkenan di hadapan Bapa, demikian keadaan saudara dan saya sekarang di dunia ini, kudus, benar, dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu lihat Yesus. Selalu lihat Yesus. Amin. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di sini dikatakan setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, apa yang Yesus lakukan? Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini merupakan gambaran yang sangat indah di mana Yesus senantiasa aktif menjadi pengantara, menjadi perwakilan buat saudara dan saya kepada Bapa. Pertanyaan saya, di mana saudara dan saya, di mana gereja ketika Yesus berdoa di atas bukit? Gereja ada di bawah, di danau, sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di dalam Injil yang lain dikatakan, Yesus melihat kepada murid-muridnya bersusah payah mendayung perahunya. Banyak orang yang bersusah payah sekarang, bersusah payah untuk lepas dari kebiasaan buruk, bersusah payah mencari makanannya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus melihat semuanya. Kabar baik? Amin. Matius pasal 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya mau saudara mengerti, jam 3 malam adalah saat-saat yang paling gelap. Jadi di saat-saat yang paling gelap, Yesus berdoa di atas bukit buat saudara. Yesus melihat murid-muridnya bersusah payah. Yesus tidak tinggal diam. Yesus datang kepada mereka. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara. Yesus tahu apa yang saudara sedang alami sekarang. Yesus tahu apa yang sedang saudara hadapi sekarang. Yesus tahu apa yang terjadi sama saudara. Yesus tahu apa yang menyusahkan hatimu. Yesus tahu kalau saudara sedang melalui pencobaan. Yesus tahu. Yesus melihat dan Yesus berdoa buat saudara. Terkadang waktu saya menghadapi situasi yang sulit, ada saatnya di mana saya tidak bisa lagi berdoa. Saya hanya berkata, Tuhan, saya tidak bisa lagi berdoa, tetapi saya tahu Engkau berdoa buat saya. Saya hanya bergantung dan mengandalkan doa-doamu. Yesus tahu, Yesus melihat, Yesus berdoa buat saudara. Dan tidak tinggal sampai di situ. Yesus datang kepada saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 26, 29. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini mata Petrus memandang Yesus. Betul? Pertanyaan saya, secara normal, dapatkah Petrus berjalan di atas air? Bisakah ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana caranya saudara berjalan di atas air? Tidak ada yang bisa. Ini di luar kemampuan manusia. Tetapi selama mata Petrus memandang Yesus, apa yang terjadi dengan Petrus adalah supranatural. Selama mata Petrus memandang Yesus, Petrus menjadi sama seperti Yesus. Petrus ada di atas badai, Petrus ada di atas gelombang. Tetapi ketika mata Petrus mulai berpaling dari Yesus, Petrus merasakan tiupan angin, Petrus mulai takut, dan pada akhirnya Petrus tenggelam. Ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi selama mata Petrus melihat Yesus, Petrus menjadi sama seperti Yesus. Tetapi waktu mata Petrus mulai berpaling dari Yesus, apa yang terjadi? Petrus merasakan tiupan angin, Petrus mulai takut, kemudian tenggelam. Apa yang terjadi ketika Petrus tenggelam? Yesus segera mengulurkan tangannya. Tangannya menolong Petrus instan. Itu sebabnya betapa pentingnya mata saudara selalu melihat kepada Yesus. Ketika mata saudara melihat kepada Yesus, saudara akan menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima oleh Yesus. Saudara akan menjadi sama seperti Yesus. Amin. 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 Melihat Yesus bukan hanya berbicara melihat Yesus secara fisik. Bagaimana caranya melihat Yesus? Saudara bisa melihat Yesus di dalam firman-Nya. Saudara bisa melihat Yesus setiap hari Minggu di dalam khotbah. Amin. Kalau saudara ingat, Alkitab menceritakan pada hari Minggu sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Betul?
Alkitab menceritakan waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Kemudian di dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menjelaskan kepada mereka berdua segala sesuatu yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Buat Yesus, lebih penting mereka melihat Yesus dalam kitab suci, di dalam firman-Nya, daripada melihat Yesus secara fisik. Setelah itu, setelah tiba di Emmaus, mereka memecah-mecahkan roti. Mereka perjamuan kudus. Mereka melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Ini semua terjadi pada hari Minggu. Jadi melalui peristiwa di Emmaus, sesungguhnya Tuhan Yesus mau memberitahukan sama saudara apa yang harus saudara dan saya lakukan setiap hari Minggu. Yaitu melihat Yesus dalam firman-Nya. Bukan hanya itu saja, tetapi juga memecah-mecahkan roti, memberitakan kematian Tuhan. Melalui perjamuan kudus, melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Di gereja ini, Bethesda Church, setiap hari Minggu, saudara datang. Saudara melihat Yesus di dalam firman-Nya. Dan bukan hanya itu, saudara juga memecah-mecahkan roti. Perjamuan kudus, saudara melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Amin. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel digigit ular tedung di padang gurun, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga yang digantung di atas sebuah tiang. Apabila mereka memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang, apa yang terjadi? Mereka tetap hidup. Saya mau saudara mengerti, ular tembaga yang digantung di atas tiang merupakan gambaran. Katakan bersama saya gambaran. Gambaran tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Menanggung dosa, menanggung kutuk, penyakit, dan penderitaan. Kalau saja mereka yang melihat gambarnya saja bisa tetap hidup. Betapa lebih lagi saudara dan saya yang melihat yang sesungguhnya. Melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Maka saudara dan saya akan lebih hidup lagi. Amin. Lihat Yesus. Musa melihat dia yang tidak kelihatan. Apa yang terjadi sama Musa? Umurnya 120 tahun. Alkitab mencatat matanya belum redup. Kekuatannya belum hilang. Petrus melihat Yesus yang berjalan di atas air. Apa yang terjadi sama Petrus? Petrus menjadi sama seperti Yesus. Berjalan di atas air. Jadi selalu melihat Yesus, maka saudara akan mendapat bagian yang sama seperti bagian yang diterima sama Yesus. Saudara menjadi sama seperti Yesus. Alkitab berkata, ini janji Tuhan, sebagaimana keadaan Yesus sekarang di surga, demikianlah keadaan saudara dan saya sekarang di dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, amin, amin. Selalu melihat Yesus, selalu pandang Yesus di dalam firman-Nya, melalui perjamuan kudus. Lihat, dia tergantung di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu lihat Yesus. Kamu akan menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima sama Yesus. Amin. Saya punya saksian. Kesaksiannya datang dari Ibu Ruth. Shalom. Puji Tuhan untuk semua janji Tuhan yang saya terima melalui pemberitaan Injil Kasih Karunia Tuhan di Bethesda Church. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang telah tertanam dalam The Grace Republic Care Group dan telah mendapat kesempatan membagikan kesaksian ini tidak hanya bagi keluarga di Care Group, tetapi juga bagi seluruh jemaat Bethesda Church. Pada bulan Februari 2021, saya mengalami sakit pinggang yang cukup intens. Lalu saya memeriksakan diri ke dokter penyakit dalam dan dirujuk ke dokter radiologi untuk dilakukan pemeriksaan ginjal. Saat itu saya hanya bisa berharap kepada belas kasihan Tuhan. Saya merenungkan kematian Tuhan Yesus, memperkatakan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Puji Tuhan, melalui USG ternyata tidak diketemukan apa-apa di ginjal saya. Mujizat Tuhan dinyatakan. Dokter berkata, hanya ada sedikit masalah pada kandung kemih dan nanti dokter yang merujuk akan memberikan obat. Nanti kamu pasti sembuh, kata dokter. Saat pulang ke rumah, saya merenung jika masalah ginjal tidak ada, maka saya percaya masalah kandung kemih pun pasti tidak ada. Beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk membawa hasil pemeriksaan radiologi ke dokter ahli bedah urologi
untuk pengobatan kandung kemih saya. Puji Tuhan, mujizat kembali dinyatakan. Dokter urologi tidak menemukan sesuatu hal yang serius. Namun tiba-tiba dokter urologi mendiagnosa ada miom di kandungan saya. Saya begitu kaget dan saya katakan, mungkin dokter salah kali. Sebenarnya saya tahu dokter ini ahli, tapi saat itu saya tidak mau mengimani apa yang dokter ini katakan. Sampai akhirnya dokter memeriksa kembali dan meminta pendapat dari asisten perawat untuk melihat monitor USG-nya agar saya yakin. Tetapi saya tetap tidak mau percaya, sehingga dokter memberikan rujukan ke dokter kandungan. Saya memilih untuk pulang. Saya terus memperkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ibu ini melihat apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Setiap hari saya mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan melalui khotbah Pastor Ivan. Saya dengarkan Alkitab audio, perjamuan kudus, serta mengoleskan minyak urapan dengan iman. Di rumah saya memberanikan diri membaca artikel tentang miom yang sebenarnya saya mau hindari karena lebih baik buat saya membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, saat itu saya membaca artikel yang mengatakan bahwa miom bisa hilang sendiri. Kalau tidak hilang, maka pengobatan akan dilanjutkan. Saat saya membaca ini, saya langsung berdoa dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, biar ini terjadi sama saya. Miom akan hilang. Tidak ada lagi. Amin. Dan pada tanggal 17 Mei 2021, tengah malam, saya merasakan rasa nyeri yang sakit sekali di bagian bawah perut saya. Dan malam itu saya tidak bisa tidur. Saya khawatir dan saya sangat ketakutan. Karena sudah tengah malam, saya hanya mendengarkan khotbah Pastor Ivan dan saat itu saya mendengar Pastor Ivan dalam khotbahnya, saat takut minta tolonglah kepada Roh Kudus, saat kamu gak bisa tidur berdoalah. Seperti tadi yang kita sudah lihat dalam firman-Nya, jam 3 malam itu saat-saat yang paling gelap. Ingat, Tuhan selalu menjadi pengantara buat saudara. Tuhan lihat apa yang saudara alami. Dia lihat, dia tahu, dia peduli dan dia berdoa buat saudara. Amin. Saat itu saya langsung berdoa dalam Roh Kudus. Dan seketika itu juga saya merasakan ada damai sejahtera. Dan seketika itu juga saya merasa mengantuk dan bisa tidur pulas. Puji Tuhan. Keesokan paginya dengan keberanian dari Tuhan, saya memeriksakan diri lagi ke dokter kandungan. Dan selama menunggu antrian, saya hanya memperkatakan terus janji-janji Tuhan. Dan semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan ketika tiba giliran saya, puji Tuhan, dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan miom. Mujizat kembali dinyatakan. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan sekaligus kaget, heran. Saya bertanya kepada dokter kandungan, Dok, kalau tidak ada miom, kenapa bagian perut saya semalam tiba-tiba nyeri sekali? Dokter menduga hal itu biasanya masalah di usus, sehingga disarankan dokter untuk ke dokter ahli penyakit dalam. 2 hari kemudian perut bawah saya tiba-tiba kembali nyeri, sekian detik saja, sampai saya hampir tidak dapat berjalan. Lalu saya memeriksakan diri lagi ke dokter penyakit dalam, kemudian dokter merujuk lagi ke bagian radiologi untuk di USG. Dan saat di USG, dokter radiologi mengatakan sepertinya ada radang di usus buntu. Tetapi saya tetap tidak mau mengimani. Dan sambil bercanda saya menjawab dokter salah kali. Saya rajin makan buah dan oat. Jawab dokter, nanti saya periksa lagi. Ibu ke toilet dulu sekarang, buang air kecil, nanti saya akan tekan bagian perut bawahnya. Nah, saya merasa seperti mendapat kesempatan kedua, kesempatan buat Tuhan untuk mengubah diagnosanya. Lalu saya ke toilet, saya berdoa, saya perkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan saya katakan diagnosa dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, di kesempatan kedua itu pas dokter memeriksa lagi, dokternya ragu dengan diagnosanya. Karena hasil USG pertama yang dia lihat sudah tidak pasti. Akhirnya dia katakan, nanti dia pelajari lagi hasil USG-nya. Karena sudah tidak kelihatan. Puji Tuhan. Beberapa hari kemudian saya kembali ke radiologi untuk mengambil hasil diagnosa radiologi. Dan waktu saya baca hasil diagnosanya adalah usus buntu. Tetapi diakhiri dengan tanda tanya. Usus buntu, tanda tanya. Dirujukannya. Nah, hasil diagnosa pun saya bawa kembali ke dokter yang merujuk saya, yaitu dokter ahli penyakit dalam. Saat itu saya kaget, karena setelah dokter membaca hasil diagnosa radiologi itu, saya langsung diminta tidak boleh pulang.
karena harus segera diambil tindakan operasi. Saya kaget dan berharap operasinya masih dapat ditunda. Saya berharap saat masa ditunda akan ada mujizat kembali agar tidak perlu dioperasi. Tetapi dokter mengatakan kalau saya pulang berarti saya harus menandatangani surat pernyataan bahwa saya pulang atas kehendak sendiri. Dokter berkata ini harus segera ditangani. Akhirnya saat itu saya memutuskan untuk dirawat dan saya langsung puasa untuk menjalani operasi. Saat menunggu waktu untuk dioperasi, di kamar rumah sakit saya kembali berkata kepada Tuhan, saya bersyukur dengan semua kebaikan Tuhan. Saya adalah anak kesayangan-Mu Tuhan, dimanapun dan dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya merenungkan semua yang sudah Tuhan Yesus korbankan di atas kayu salib. Dia kembali melihat Yesus di atas kayu salib. Saya membayangkan bagaimana rasa sakit yang Tuhan tanggung, itu adalah penyakit yang saya alami sekarang. Saya berdoa, Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit dan penyakit ini tidak berhak lagi di tubuhku. Bila saya harus lewati lembah ini, kalau saya harus dioperasi, saya percaya Bapa selalu menyertai saya. Saya perkatakan tubuhku adalah tubuh Tuhan Yesus dan di dalam darahku adalah darah Tuhan Yesus. Karena saya sudah menyatu melalui perjamuan kudus, penyakit tidak berkuasa lagi atas tubuhku. Berdoa dan memuji Tuhan sambil menanti giliran. Dan ternyata saya tidak dipanggil-panggil untuk melakukan tindakan operasi. Padahal tadi dokter mengatakan ini urgent. Dan saya sudah melakukan puasa sebelumnya untuk persiapan operasi. Saya sudah ambil darah untuk cek kesehatan sebelum tindakan. Nah singkat cerita, 3 hari 2 malam saya di rumah sakit ternyata tidak jadi dioperasi. Karena hasil pemeriksaan tidak mendukung. Dan hasil cek darah saya sebelum tindakan operasi adalah sehat. Tidak menunjukkan adanya infeksi dan dari hasil pemeriksaan lainnya tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk dilakukan tindakan operasi. Puji Tuhan, saya percaya selama di rumah sakit Tuhan telah bekerja dan merekayasa segala sesuatunya. Puji Tuhan, saat itu saya menggunakan asuransi dari perusahaan suami, jadi tidak ada biaya apapun. Kamar di upgrade, kelas VIP. Jadi walaupun di rumah sakit, saya merasa nyaman dan firman Tuhan benar-benar digenapi. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Saya bersyukur masa-masa saya menginap di rumah sakit adalah hari di mana saya mendapat pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Pengalaman merasakan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus serta kasih Bapa dengan menerima semua janji-janjinya. Jadi di sini ibu ini selalu melihat kepada Yesus, melihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat dia. God is good all the time. Yes, amin. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibu Ruth, amin. Jadi selalu melihat kepada Yesus, selalu melihat Yesus dalam firman-Nya, lihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Dan saya percaya ketika saudara melihat Yesus, saudara akan menerima bagian yang sama seperti bagian yang seharusnya diterima oleh Yesus. Sebagaimana keadaan Yesus di surga sekarang, demikianlah sekarang keadaan saudara dan saya di dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur Yesus adalah imam besar kami selama-lamanya. Yesus adalah perwakilan kami dengan Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Yesus benar, Yesus kudus, Yesus sangat layak di hadapan-Mu. Itu sebabnya demikian juga kami di dunia ini, kami benar, kami kudus, kami layak di hadapan-Mu Tuhan, di surga. Dan kami percaya sebagaimana keadaan Yesus di surga sekarang, Yesus sehat, demikian juga sekarang di bumi ini. Kami sehat Tuhan. Tidak ada kanker di surga Yesus, demikianlah hari ini tidak ada kanker dalam tubuh anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana keadaan Yesus di surga, super sehat, super diberkati, super damai. Demikianlah hari ini sekalipun kami di tengah dunia yang semakin gelap, kami juga super sehat, super diberkati, dan super dengan damai sejahtera. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.